Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Juli, ini ada sejarah baru tentang ijazah Bapak Jokowi yang terus-menerus dipersoalkan oleh Roy Suryo dan teman-temannya. Dan semakin hari semakin seru. Banyak sekali orang yang menyerang Bapak Jokowi ini. Dimulai dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa, Kurnia, ditambah lagi Betor, sekarang dan belakangan muncul dari Purnawirawan TNI. Banyak sekali orang-orang yang ingin gembosi kinerja Bapak Prabowo. Memang yang diserang ini keluarga Bapak Jokowi. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya ini terkait dengan pemerintah tentunya. Di saat Wapres Gibran diserang, Wapres Gibran menjadi satu kesatuan pemerintahan Bapak Prabowo. Dan Bapak Prabowo sedang gencar-gencarnya menangkap para koruptor-koruptor, pembacking. Inilah yang menjadikan banyak orang kepanasan, banyak orang kebingungan. Akhirnya membuat narasi-narasi, orkestrasi, dan akhirnya apa yang terjadi seperti saat sekarang ini. Seperti ijazah yang terus dipersoalkan oleh Roy Suryo dan teman-temannya ini. Seperti yang saya sampaikan di depan, hari ini adalah hari boleh dibilang babak baru. Perkembangan tentang penyelidikan tentang ijazah Bapak Jokowi naik tangga. Hari ini tanggal 3 bulan Juli 2025 dilakukan gelar perkara. Dan kemarin Roy Suryo dan teman-temannya diundang di sebuah televisi. Mereka merasa senang apa yang mereka usulkan dipenuhi oleh pihak kepolisian. Namun kita akan lihat apa yang terjadi nanti malam, teman-teman ya. Gelar perkara itu seperti apa? Gelar perkara itu ya menggelar perkara, menunjukkan bukti-bukti yang disebut bukti identik atau otentik tentang ijazah Bapak Jokowi ini. Ya hanya sekedar menunjukkan dan memberikan penjelasan serta keterangan, yang mana pihak Polri seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya telah membawa para ahli yang memang betul-betul paham, namanya saja ahli, yang ditunjuk oleh pemerintah tentunya menangani tentang
keaslian ijazah Bapak Jokowi ini. Kita melihat reaksi dan aksi yang akan dilakukan oleh Roy Suryo selanjutnya. Apakah dengan diadakan gelar perkara ini Roy Suryo dan teman-temannya merasa puas? Sudah pasti tidak. Karena apa? Karena keputusan atau keterangan tentang gelar perkara ini tidak memihak kepada Roy Suryo dan teman-temannya. Justru ini akan semakin mengikat, semakin menjerat apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan teman-temannya tentang pencemaran nama baik, tentang merusak nama baik orang lain. Kemarin di televisi swasta kita saksikan bersama terjadi perdebatan antara Rismon Sianipar yang teriak-teriak ya, seperti orang yang sudah stres, ingin Bapak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Namun dibalas oleh tentunya yang pro dengan Bapak Jokowi. Rismon Sianipar diminta menunjukkan ijazahnya yang Rismon saat itu kuliah di Jepang. Di sini kita melihat Rismon sendiri yang bukan siapa-siapa itu pun tidak sanggup menunjukkan ijazahnya. Apalagi Bapak Jokowi yang notabene Bapak Jokowi seorang pejabat, dan saat dahulu Bapak Jokowi mencalonkan dirinya menjadi wali kota, gubernur, dan juga menjadi presiden, sudah pasti beliau menunjukkan ijazahnya. Nah, ini terkait dengan banyak pihak tentunya. Yang pertama adalah partai pendukung PDIP. PDIP sudah pasti selektif memilih kader-kadernya. Tentunya tidak mau sembrono mempertaruhkan nama besar partai demi meloloskan satu atau dua orang. Itulah sahabat, di saat kita menginginkan milik orang lain, ini sesuatu yang istilahnya boleh dibilang kurang ajar. Kita menginginkan satu barang milik orang lain, sedangkan benda atau barang kita sendiri pun kita juga akan sulit untuk memberikan kepada orang lain. Terkait dengan kejadian hari ini tanggal 3 bulan Juli 2025, babak baru ijazahnya Bapak Jokowi ini, yaitu gelar perkara yang dilakukan oleh Polri. Sekali lagi saya sangat yakin bahwa grupnya Roy Suryo dan teman-teman ini tidak terpuaskan, karena tujuan mereka ya ingin merusak nama baik Bapak Jokowi dan keluarganya. Pasti ini mereka tidak terpuaskan. Namun dengan adanya gelar perkara ini, maka prosesnya akan berlanjut nantinya di persidangan. Di persidangan sudah pasti siapa yang mendalilkan, dia yang bisa membuktikan. Di saat nanti dari pihak Bapak Jokowi menunjukkan semua yang ada, dan bahkan sekarang sudah ditunjukkan di hari ini, di gelar perkara ini, nanti di persidangan kubu Bapak Jokowi sudah pasti punya data-data yang lengkap dan bisa ditunjukkan. Nah, ini menjadi tanda tanya besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, data apa yang dimiliki oleh Roy Suryo di saat nanti di persidangan? Pasti Roy Suryo dan teman-temannya tidak punya data sama sekali. Tidak punya data. Karena inilah kepandaian dari kelompok Bapak Jokowi, dan memang ini haknya Bapak Jokowi.
tidak perlu menunjukkan apa yang menjadi milik Bapak Jokowi itu, yaitu ijazahnya. Itu memang tidak perlu ditunjukkan. Untuk apa ditunjukkan? Ya, mereka ini siapa? Kapasitasnya sebagai apa? Kok pengen tahu, pengen mengetahui, pengen melihat dan lain sebagainya. Mereka tidak punya kapasitas apapun. Penegak hukum bukan. Ya, masyarakat apa? Ini sekelompok orang-orang yang ingin membuat keributan, yang ujungnya adalah pengen mengganggu kinerja Bapak Prabowo, ya, dengan masalah-masalah yang terus digulirkan ini. Cerita kebohongan-kebohongan yang terus disampaikan setiap hari, setiap saat muncul di media sosial ini. Nah, nanti saat di persidangan, mereka tak punya bukti apa-apa. Yang mereka teliti apa? Yang mereka teliti apa? Rismon Sianipar, ahli forensik, meneliti apa? Ya, Roy Suryo meneliti apa? Nggak ada yang mereka teliti. Ini semua hanya omong kosong. Dia comot sana, comot sini dari media sosial, terus diteliti. Ya nggak bisa, pasti tidak valid adanya. Ya, fotokopian diteliti, tintanya sudah pasti berbeda. Disinilah kita belajar. Ya, belajar bagaimana kita menghargai, menghormati orang lain, menghargai milik atau barang milik orang lain. Ya, itu teman-teman. Itulah nanti bakalan rame. Dan saya yakin sekali lagi saat ini 100% Roy Suryo dan teman-temannya akan masuk penjara. Ditambah lagi nanti Betor dan lain-lain. Serta banyak juga nanti dari purnawirawan juga terseret masuk di lingkaran Roy Suryo ini. Ya, itu sahabat ya. Dari kesimpulan saya, kejadian yang terjadi saat ini yang kita tonton setiap hari di media sosial, ini adalah tujuan untuk menggembosi Bapak Prabowo. Karena kinerja Bapak Prabowo yang dilakukan di tahun pertama ini memberantas korupsi, ini betul-betul dijalankan. Dan banyak sekali orang-orang yang sangat dirugikan dengan kejadian ini. Jadi semangat terus untuk Bapak Prabowo, dan semangat untuk Bapak Kepolisian Republik Indonesia. Selamat ulang tahun. Dengan bertambah usia Kepolisian Republik Indonesia, tentu semuanya, sumber dayanya, segala-galanya ini akan mampu untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.